Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dani Budiman, biasa dipanggil Kang Dani karena saya tinggal di Bandung. Saya sedikit sharing mengenai bagaimana seorang manusia bisa menciptakan suatu keajaiban. Mungkin para sahabat semua berpikir bahwa keajaiban itu adalah suatu hal yang kebetulan yang diberikan pada saat-saat tidak tertentu ya. Padahal para sahabat semua, keajaiban itu bisa diciptakan asal tahu pola dan caranya. Nah, pola dan cara yang saya sudah temukan dan saya buktikan sendiri itu adalah ada beberapa tahapan. Ada 7 tahap sebenarnya. Saya namakan ini adalah pola Miracle Life Able Way. Jadi menciptakan keajaiban dalam hidup menggunakan cara able. Apakah able itu? Able itu adalah dari A-nya abundance, artinya berkelimpahan. B-nya blessed, artinya diberkahi. L-nya love, artinya dicintai. E-nya enlightened, artinya tercerahkan. Jadi harapannya dengan menggunakan able way ini, kita mendapatkan suatu keajaiban dalam hidup, ya, menciptakannya untuk mendapatkan berbagai kelimpahan dan keberkahan, juga cinta dan keridhaan Tuhan. Ya, jadi seimbang nih dunia dan akhirat. Suatu kelimpahan itu di dunia, ya, dan di akhirat juga keberkahan juga demikian, cinta pun demikian, juga adanya suatu pencerahan atau bimbingan dari Tuhan. Nah, dalam able way ini untuk menciptakan keajaiban dalam hidup ada 7 tahapan. Tahap pertama, saya sebutnya, saya berikan istilah uwu. Ya, karena ini memang alhamdulillah Allah titipkan ilmunya kepada saya untuk menemukan dan mengembangkan sendiri hasil dari pengalaman hidup, pengalaman orang lain, teori, pembelajaran. Nah, akhirnya saya temukan dan kembangkan sendiri pola Miracle Life Able Way ini. Nah, tahapan pertama kembali lagi. UU. Apa UU itu? Artinya universe within you. Artinya apa? Bahwa dalam diri manusia itu ada semesta kecil, ya, yang penuh dengan misteri sebagaimana semesta besar yang belum banyak dieksplorasi karena begitu bentangannya tak bertepi. Demikian pula dengan diri manusia. Harus kita ketahui bahwa kita manusia ini adalah sebuah entitas langit, ya, yang dibalut oleh wadah bumi. Bagaimana kok bisa entitas langit? Coba kembali kita lihat ayat Al-Quran di mana Allah menyatakan kutiupkan ruhku, ya. Kemudian pada saat penciptaan Nabi Adam, akhirnya Allah memerintah seluruh malaikat untuk sujud di hadapannya. Nah, artinya ada sesuatu misteri yang luar biasa ada di dalam diri Nabi Adam yang diteruskan terus ke anak cucunya sampai kita saat ini dan sampai akhir hari nanti, ya, atau kiamat nanti. Maka dari itu harus kita sadari bahwa semesta di dalam diri ini adalah suatu miniverse, ya, paralel dengan universe, ya, sebuah semesta kecil paralel dengan semesta besar. Dan siapa penguasanya? Nah, penguasa dari semesta kecil ini adalah diri kita. Maka disebut manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, ya. Jadi kita penguasa semesta kecil di dalam diri. Apa saja balutan daripada atau wadah daripada entitas langit tadi, yaitu ruh tadi? Ada 4 elemen, sahabat semua. Elemennya apa saja? Bumi memiliki 4 elemen ini. Air, api, angin, dan tanah. Maka seseorang yang sudah menyadari hal ini, kemudian dia berproses untuk kembali kepada fitrah dirinya, dia adalah seorang avatar yang mampu mengendalikan 4 elemen ini. Karena apa? 4 elemen ini adalah wadah dari ruh berupa jasad. Bayangkan kalau ruh sudah lepas dari jasad, apa jadinya jasad ini? Cuma sebongkah daging atau bangkai, ya. Maka ibarat mobil ada supirnya, mobil ini adalah tubuh kita, supir itu adalah ruhnya yang menghidupkan, yang menggerakkan mobil itu saat tadi. Jadi kalau sudah kembali kepada fitrah sebagai sebuah ruh yang memiliki kedekatan langsung pada Allah, ya, yang mana para malaikat pun bersujud di hadapan leluhur kita Nabi Adam,
maka akan banyak tercipta keajaiban-keajaiban hidup yang akan para sahabat semua rasakan. Ya, ini memang bukan proses mudah, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Oke, itu tahapan pertama. Kita bisa bahas lebih dalam lagi, tapi saya berikan dulu segambaran singkatnya saja kepada para sahabat semua. Lalu tahapan kedua. Tahapan ini adalah tahapan yang disebut forgone. Forgive and let go and let it. Ya, artinya maafkan, kemudian lepaskan, lalu masukkan kembali. Apa maksudnya? Bahwa setiap dari kita memiliki masa kecil, dan setiap masa kecil kita sampai dewasa memiliki pengalaman-pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman yang bagus, ada pengalaman yang buruk. Nah, pengalaman buruk ini yang kadang bahkan sampai menyebabkan trauma, itu membuat diri kita itu memiliki beban emosi negatif yang kita coba lupakan, bukan lepaskan. Ya, jadi dia tidak hilang. Dia ada di dalam diri kita coba tutup-tutupi karena kita tidak tahu cara melepaskannya. Ya. Nah, teknik forgone ini akan membuat kita mampu melepaskan beban emosi negatif. Beban emosi negatif ini sangat berbahaya sekali para sahabat sekalian. Kenapa? Karena dia mempengaruhi setiap langkah hidup kita. Setiap kita mau mengambil keputusan dalam hidup ini, kita pasti akan dipengaruhi oleh beban emosi negatif itu. Sehingga membuat kita mengalami salah ambil keputusan dan menyebabkan kita kegagalan yang berulang-ulang. Ya, sehingga kita perlu melepaskannya. Jadi kita nanti akan belajar mengenai teknik forgone, bagaimana untuk melepaskan, kemudian juga untuk memasukkan kembali. Loh, bagaimana kok sudah dilepaskan, dimasukkan kembali? Nanti akan kita bahas lebih detail lagi pada waktu yang akan kita tentukan. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah bagian dari cara kita sebagai ciptaan yang maha kuasa bersyukur dengan cara yang berbeda daripada orang umum pada umumnya ya. Kalau orang pada umumnya sekedar mengucap alhamdulillah ya bersyukur, terima kasih Allah, udah selesai. Kita ada teknik yang berbeda. Teknik ini membuat kita akan semakin dekat pada yang maha kuasa, semakin didukung dengan semesta. Ya, kalau kita makin dekat dengan maha kuasa, maka semesta akan mendukung kita. Bumi, langit, dan semesta akan mendukung kita. Mereka akan bertasbih kepada kita. Nah, ini kan luar biasa ya. Tapi itu memang nyata adanya. Karena saya sudah buktikan sendiri, di mana kita namakan istilah tahap ketiga ini adalah syukur unlimited. Ya, dari nafas kita, dari cara kita bersyukur, itu kita bedakan. Nah, ini yang membuat kita menjadi semakin mudah menciptakan suatu keajaiban. Ya. Nah, lalu selanjutnya, tahapan keempat adalah quantum stillness. Quantum stillness ini ada sebuah seni meditasi yang telah saya temukan dan kembangkan sendiri, di mana ada 3 tahapan di dalam quantum stillness itu. Jadi ketenangan untuk mencapai dunia kuantum, ya, quantum stillness. Ini akan melepas ruang dan waktu, membuat kita bahkan bisa sampai hanya dengan duduk diam bertemu dengan Tuhan. Inilah quantum stillness. Apakah sudah terbukti? Alhamdulillah, sudah saya buktikan. Ya, jadi ada seni meditasi untuk mencapai ketenangan, masuk ke dalam dunia kuantum sampai bahkan ketemu dengan Tuhan. Apakah gunanya hanya untuk bertemu dengan Tuhan? Fungsi utama yang paling penting adalah itu dulu. Karena itu tugas kita untuk kembali kepada Tuhan. Ya, bertemu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita merasa nanti setelah meninggal misalnya ya, kan kita semua akan meninggal, merasa pede akan kembali kepada Allah. Ya, kalau meninggal sudah pasti kembali kepada Allah. Belum tentu para sahabat. Kalau kita tidak mengenal Allah, belum tahu Allah, belum kenal, belum dekat, bahkan belum ketemu, bagaimana mau kembali? Siapa yang mau kita temui? Apa, di mana alamatnya? Ya kan? Jadi harus tahu dulu, harus kenal, harus tahu alamatnya, jalannya. Saat kita masih hidup. Kalau sudah meninggal ya bisa jadi malah kita dibawa sama jin, dibawa sama iblis ke tempat yang berbeda karena tidak tahu jalannya.
Ini ibarat misalnya Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat, Bapak Ibu belum pernah, terus nanya kepada orang yang salah, ya. Sehingga apa? Dia niatnya jahat, disasarin. Kemudian disasarin, teman-temannya yang jahat sudah menunggu di sana, dirampok. Ya, gambarnya seperti itu. Oh, kan sudah ada Google. Apakah Bapak Ibu yakin Google akan menunjukkan jalan yang benar? Ya, mungkin tempatnya posisinya benar. Ya, tapi jalannya apakah benar? Alangkah banyak orang-orang menggunakan Google akhirnya malah kesasar. Ya, jadi harus kita jalani dulu sendiri. Ya, jalani sendiri, tahu dulu sendiri. Nah, baru nanti kita kembalinya akan dengan mudah. Nah, quantum stillness ini adalah jalan untuk kita sampai kepada Tuhan. Itu fungsi utama yang paling penting. Tapi fungsi selanjutnya bisa untuk banyak hal, sangat banyak hal. Ya, mau bicara kelimpahan, keberkahan dan lain-lain, ini dulu yang utama. Ya, selanjutnya dengan pintu quantum stillness ini mampu mendapatkan hal-hal yang luar biasa lainnya, tapi yang belum tentu sepadan dengan kita pertemuan dengan yang Maha Kuasa. Sudah jelas, bukan belum tentu lagi, sudah jelas. Yang paling berkah itu justru yang dicari-cari itu adalah bertemuan dengan yang Maha Kuasa. Selanjutnya yang lain-lain itu ada bonus. Dan melalui quantum stillness ini banyak sekali bonus yang kita bisa raih dan dapatkan dari Allah, ya. Nah, dalam quantum stillness ini ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah pelepasan dari duniawi, mencapai ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran, kata kuncinya. Tahap kedua adalah masuk kepada pelepasan pada keakuan diri, menuju ke ketenangan hati. Ketenangan hati jadi kuncinya. Apabila ketenangan pikiran dan ketenangan hati sudah didapatkan, inilah maka disebut dengan ketenangan jiwa. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tenang. Tenang pikiran, tenang hati. Bukan sekedar tenang di luar sana ya. Kalau misalnya kita matikan lampu, kemudian masuk ke kamar, tenang. Itu bukan tenang seperti itu. Tapi tenang yang lebih di dalam diri kita, bukan di luar diri. Ya. Tahap ketiga adalah tahap untuk masuk kepada ruang keheningan. Inilah di ruang keheningan ini, bahasa Tuhan adalah bahasa keheningan. Pertemuan dengan Tuhan adalah pertemuan dalam keheningan. Ya, itu makanya duduk diam bisa bertemu dengan Tuhan melalui quantum stillness. Suatu seni meditasi yang sangat sederhana, sangat mudah, namun memiliki dampak yang luar biasa. Menemukan apa yang dicari dalam hidup ini. Ya, pertemuan hakiki di hadirat yang Maha Kuasa. Kalau diibaratkan, tahapan dalam quantum stillness ini seperti kita berada di hadapan sebuah kolam yang jernih. Ya. Kalau tadi kita bicara ketenangan di luar diri, misalnya kita masuk dalam kamar, mematikan lampu, tidak ada bunyi ya, itu ketenangan di luar diri. Masih sangat semu. Kalau diibaratkan dalam gambaran ini, seorang kita berdiri di hadapan sebuah kolam, air jernih dan tenang, kita melihat pantulan di permukaan air. Ya. Ada pohon, ada gunung, ada burung, mungkin ada angkasa, ada matahari. Itu ketenangan semu. Karena pada saat kita lempar batunya, ada sebuah batu kita lempar ke permukaan air, itu akan hilang semua. Ya, akan hilang semua. Nah, misi kita apa tadi? Bertemu dengan Tuhan. Seakan-akan kita mencari sebuah permata yang indah di dalam kolam tersebut. Ya. Jadi kita lihat, bisa tuh kita lihat sebelah situ tuh permatanya. Oh, ada ikannya, oh ada rumputnya, oh ada bebatuan mungkin dalam kolam tersebut ya. Kita bisa lihat. Tapi untuk mengambil permata itu bagaimana? Apakah cukup melihat? Inilah tahap pertama daripada quantum stillness. Ya, mampu melihat isi daripada kolam itu dengan ketenangan pikiran. Oke, bisa dipahami ya tahap pertama ini. Lanjut ke tahap kedua. Setelah melihat isinya, kita mulai mencebur ya untuk mengambil permata itu, untuk bertemu dengan Tuhan. Menceburkan diri, kemudian kita mulai menyelam untuk mengambil. Pada saat kita menyelam, inilah tahapan yang kedua. Kita akan kita menyelam, menutup mata dalam kolam, kita akan mulai merasakan keheningan yang hakiki. Ya.
Inilah yang namanya ketenangan hati, keheningan yang hakiki. Tidak lagi kita dengar suara orang, tidak lagi ada suara burung, suara serangga, yang ada hanya ketenangan di dalam kolam tersebut. Ya, ini tahap kedua. Tahap ketiga, kita masuk ke ruang keheningan, ruang hampa. Di sini kita seakan-akan di dalam kolam itu mulai membuka mata. Masalahnya apa? Tantangannya apa? Pada saat kita membuka mata, semua nampak samar, buram. Jadi yang tadinya di luar kita lihat jelas, di dalam kita lihat, oh ini jadi samar semua. Jadi kita bisa meraba-raba ya, ngambil batu kita permata ternyata bukan, ngambil permata ternyata kita kira batu kita buang ya, karena kita merasa samar, tidak jelas penglihatan kita. Jadi di tahap ini kita perlu menggunakan alat bantu. Kalau dalam menyelam, alat bantunya apa supaya melihat jelas? Kacamata selam ya, Google kacamata selam. Setelah kita pakai Google, maka akan nampak dan jelas kembali, bahkan lebih jelas daripada apa yang kita lihat di luar, isi di dalam kolam itu. Kalau dalam meditasi quantum stillness ini, alat bantunya adalah mata batin. Loh, bagaimana saya bisa menggunakan mata batin? Saya aja tahunya mata batin tertutup. Loh, kata siapa tertutup? Mata batin tidak pernah tertutup. Cuman kita tidak tahu cara menggunakannya. Seperti saya bilang, kita menciptakan keajaiban, sebenarnya kita bisa, tapi kita tidak tahu caranya. Nah, seperti halnya juga, kita mau menggunakan mata batin ini harus tahu caranya. Caranya apa? Masuk lebih dalam keheningan tersebut, ikuti saja alurnya. Karena mata batin itu memandu kita untuk ditampakkan apa yang menjadi hak dan bagian kita. Ya, permasalahan utama atau tantangan utama adalah pada saat kita mulai menggunakan mata batin kita, sudah tahu caranya, adalah kita tidak yakin. Kita ragu dengan apa yang ditampakkan oleh mata batin kita kepada kita. Ya, seperti seakan-akan imajinasi, halusinasi ya. Ini hanya bayangan-bayangan yang saya buat-buat sendiri. Nah, ini permasalahan utama. Jadi kalau kita sudah mulai menggunakan mata batin dalam ruang keheningan itu, ikuti saja, jangan ada keraguan, yakin. Apa yang ditampakkan kita jadikan suatu pengalaman spiritual, kita ingat, nanti kita bahas bersama. Oke? Nah, sampai akhirnya kita masuk lebih dalam menggunakan mata batin itu, dipandu oleh mata batin itu. Jadi pertanyaannya, kalau kita dipandu oleh mata batin, siapa yang memandu mata batin itu? Ya tentu saja sang pemilik mata batin, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kalau kita sering menggunakan mata batin itu dalam quantum stillness ini, dan niat kita betul-betul untuk pertemuan kepada Tuhan, maka nanti Tuhan akan menggerakkan mata batin itu mengantar kita bertemu dengannya. Ya, mungkin di awal-awal masih tampak samar karena ketidakyakinan kita. Ya, nanti perlahan kita semakin menggunakan teknik ini, semakin terbiasa, semakin yakin, semakin tenang dan hening, semakin nampak jelas apa-apa yang ditampakkan oleh Yang Maha Kuasa pada kita yang menjadi hak dan bagian petunjuk buat diri kita. Ya, nah itu gambarannya yang terkait quantum stillness. Nanti akan kita juga bahas lebih dalam, bahkan berpraktek di waktu yang ditentukan di materi atau judul-judul yang berikutnya. Lalu tahap kelima adalah quantum reality. Kalau tadi quantum stillness atau QS, ini quantum reality atau QR. Bukan Chris ya, QR. Quantum reality ini merupakan suatu teknik lanjutan daripada quantum stillness, ya. Tapi kalau tadi tujuan utama quantum stillness adalah bertemu dengan Tuhan, quantum reality ini sudah mulai bonusnya, ya, bonusnya. Bonusnya adalah apa? Kita masuk ke dunia kuantum untuk merubah realitas kita. Dari realitas kita saat ini yang mungkin kita anggap penuh kekurangan, penuh stres, ya, penuh masalah, jalannya sulit, ya, segala macam, merubah menjadi realitas yang kita inginkan, ya, yang realitas yang kita inginkan dan selaras dengan keinginan Tuhan. Apakah Tuhan ingin kita menderita? Tidak. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berkelimpahan, orang yang bahagia, manusia yang tercerahkan. Itu keinginan Tuhan. Cuman diri kita sendiri yang membuat diri kita menjadi sulit, ya. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya manusia itu tidak akan berubah nasibnya kalau tidak ia berusaha merubahnya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu manusia kalau dia tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi kita memang harus merubah diri kita. Yang membuat kita sulit adalah diri kita. Ya. Karena kita tahu caranya ya mempersulit diri. Padahal Allah ingin kita hidup dalam kemudahan, dalam kelimpahan. Ya. Nah, quantum reality ini akan membuat kita mampu mendapatkan realitas yang kita inginkan dan membuatnya nyata termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya, ini manfaat dari teknik quantum reality yang akan kita praktekkan. Nanti kita bahas lebih detail di waktu tertentu juga. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, teknik Sela. Nah, bukan nama perempuan ya, Sela ini ya. Bukan Sela on Seven, bukan. Tapi teknik. Teknik apa Sela ini? Sending love and affection. Ya. Jadi kita mengirimkan pancaran cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita sudah mampu mengirimkan pancaran cinta dan kasih sayang ini bentuk bukti bahwa kita ini adalah rahmat bagi semesta alam. Rahmatan lil alamin. Ya. Caranya bagaimana? Ya sangat sederhana. Kita cukup memejamkan mata dan membayangkan bahwa ada energi yang meliputi di sekujur tubuh kita, energi cinta dan kasih sayang, dan timbulkan rasa cinta dan kasih sayang itu, lalu kita pancarkan kepada siapapun atau apapun yang kita kehendaki. Ya, jadi kita ini sebenarnya makhluk yang sangat hebat, menjadi wadah Tuhan memancarkan cinta dan kasih sayangnya ke alam semesta. Luar biasa kan? Iya. Memang kita manusia yang luar biasa, tapi kita tidak menyadarinya. Setiap manusia itu luar biasa. Diciptakan oleh Allah untuk menjadi wadah Allah di muka bumi ini, memancarkan kasih dan sayang Allah untuk sesama dan bahkan alam semesta. Itu hebatnya. Nah, kalau kita sudah mampu terus-menerus mengirimkan sinyal cinta, frekuensi cinta dan kasih sayang ini kepada sesama maupun alam semesta, maka makin banyak hal kembali kepada diri kita dalam bentuk kelimpahan-kelimpahan, dalam bentuk kemudahan, kebahagiaan, dalam bentuk keajaiban. Ini makanya kita mampu menciptakan keajaiban asal tahu caranya. Ya, inilah teknik Sela yang kita juga nanti akan bahas lebih detail di waktu berikutnya. Terakhir adalah yang namanya able resonance. Resonansi able. Ya, able tadi kita sebut abundance, bless, love, dan enlightenment. Ya. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita sudah mencapai suatu keberlimpahan, suatu keberkahan, cinta dan pencerahan atau bimbingan dari Tuhan, sebenarnya kita bisa menyalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi orang-orang yang sama frekuensinya itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Ya. Terus bagaimana dengan kalau seandainya kita masuk ke dalam suatu restoran atau tempat jual makanan yang tadinya sepi, pas kita masuk lalu kemudian mereka jadi ramai. Ya, ini bukti juga mengenai able resonance ini. Ini bagian dari bukti. Alhamdulillah saya dan keluarga sudah buktikan juga. Jadi pada saat masuk sepi, tiba-tiba tidak lama banyak yang datang beli juga ya, baik yang di tempat maupun yang dibungkus. Nah, kan dia belum tentu sefrekuensi karena kita tidak kenal. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa si penjual apa yang dia inginkan? Menjual barangnya agar laku, agar bisa habis bahkan ya. Nah, kita datang frekuensinya sama dengan frekuensi dia, membeli barang yang ingin dia jual. Ya, itu sudah menyamakan frekuensi sebenarnya. Ketemu, makanya kita bisa datang ke tempat dia karena frekuensi sama. Dipanggil sama dia nih, sama frekuensi dia. Kita menyambut. Dan karena frekuensi kita besar, ya beresonansi juga kepada orang-orang sekitar, area sekitar, sehingga menarik orang-orang lain untuk datang dengan frekuensi yang sama. Makanya jadi ramai. Ya, itu gambaran kalau mengapa kita masuk ke suatu tempat yang tadi sepi menjadi ramai. Ya, tidak hanya tempat rumah makan ya, bisa jadi tempat pakaian atau tempat apapun. Oke. Lalu kemudian kalau bicara resonansi ini kepada keluarga kita, mengapa harus satu frekuensi? Karena pada satu
keluarga belum tentu sama frekuensinya. Bisa jadi Anda berpikir yang berbeda, ya. Untuk itu kita sebagai orang yang sudah mengenal able way ini harus mampu menyamakan frekuensi sehingga berkat able tadi yang masuk ke dalam diri kita bisa tersalurkan dengan resonansi yang sama. Coba para sahabat lihat sebuah video bisa di YouTube atau dimanapun ya, video yang menggambarkan suatu percobaan menggunakan garpu tala untuk menguji resonansi suara, ya. Jadi nanti di video itu akan ditunjukkan ya garpu tala 2 dengan frekuensi yang berbeda, misalnya yang satu 440, yang satu 512 ya. Saat dipukul garpu tala yang misalnya frekuensi 440, yang frekuensi 500 ini tidak bergeming, ya, tidak bergerak, diam saja, karena nggak ada hubungan, nggak ada frekuensi yang sama, ya, antara 440 dengan misalnya 500. Tapi kalau kita ambil garpu tala dengan frekuensi yang sama, 440 dengan 440, coba pukul salah satunya, deng, ya, maka garpu tala yang sebelahnya yang frekuensinya sama akan ikut bergetar. Inilah mode able way, able resonance yang saya temukan, yang kini saya sampaikan kepada para sahabat semua untuk diketahui dan dimanfaatkan, ya. Itu akan sama-sama beresonansi. Ini pun terjadi pada diri saya dan keluarga, di mana pada saat saya mendapatkan berkah dari berkelimpahan, kemudian keberkahan, cinta dan pencerahan, itu nyamber juga ke anak-anak dan istri saya. Mereka juga merasakan hal yang sama. Ya, jadi ini penting buat para sahabat semua sadari betapa luar biasanya miracle life yang diciptakan dengan able way, yang metode yang alhamdulillah Allah titipkan untuk saya temukan dan kembangkan ini. Nah, ini gambaran penciptaan keajaiban, betapa hebatnya seorang manusia apabila sudah menyadari fitrahnya kembali, mampu menciptakan suatu keajaiban. Ya, dimulai dengan mengenali diri, ya, UWO tadi. Universe within you, ada semesta dalam diri para sahabat semua, dan para sahabatlah pengendalinya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana forgone, ya, mengakui trauma luka batin di dalam diri, kemudian merangkulnya, kemudian memaafkannya dan melepasnya, lalu nanti dimasukkan kembali, ya. Gambarannya nanti kita jelaskan apa maksudnya seperti itu, yaitu forgone. Kemudian kita bicara tadi adalah unlimited syukur unlimited, kemudian lanjut ke quantum reality, quantum stillness, QS, melanjut ke quantum reality, lanjut ke teknik Sela, lalu penutupnya untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya keluarga kita, adalah able resonance. Nah, fahami dan sadari itu dulu para sahabat semua. Setelah difahami dan disadari, kita akan lanjutkan membahas satu persatu agar bisa betul-betul dipraktekkan dan bahkan bisa dibuktikan pada diri sendiri. Untuk saat ini, itu dulu yang saya bisa berikan. Mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah atas apa petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini, dan semoga bermanfaat bagi semua. Oke? Di belakang saya pemandangan kota Bandung yang indah. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali para sahabat. Sukses selalu.